syahadat mam. Syahadat mami waktu menikah itu berarti di KUA itu. Ya, syahadat awal mami itu. Betul. Itu nilai menurut mami syahadat yang waktu di KUA Jogja itu yang berharga atau ada syahadat lain yang berharga mam? Ada syahadat lain. Jadi begini, sebenarnya kalau mau di ini saya menyesal ya kan. Saya menyesal bahwa ketika saya bersyahadat saat itu saya hanya berpikir itu hanya formalitas saja. Coba kalau saat itu saya benar-benar syahadat saya yang pertama itu saya benar-benar meyakini kemudian saya menjalani, kan dosa saya lebih sedikit dari ibu-ibu. Kan katanya orang kalau habis bersyahadat kan seperti bayi baru lahir kan Bu Ismi. Ya, nah, coba kalau saat itu saya langsung kemudian jalani Islam kan dosa saya lebih sedikit daripada Bu Ismi. Betul. Makanya saya masih haus pahala karena saya masih ada pahala, tapi ternyata karena itu formalitas saja saya menyesal. Berarti kita sama ya? Berarti kita sama dosanya. Berarti saya itu sudah dihitung dosa saat itu gitu kan. Dan akhirnya walaupun itu kemudian saya disyahadatkan ulang lagi di sini justru di Padarincang. Rasa syahadat di Padarincang dengan waktu di Jogja apa bedanya mam? Beda. Kalau waktu di Jogja saya biasa aja, itu sekarang saya anggap formalitas. Tapi ketika di sini saya benar-benar meyakini. Waktu itu sampai kemudian nangis. Saya nangis. Setiap orang yang bersyahadat itu pasti akan nangis. Entah tangis campur-campur lah. Nangis saya ingat dulu syahadat saya waktu di Jogja harusnya itu saya jaga. Saya menyesal. Kemudian tapi juga saya bersyukur bahwa kok Allah nggak panggil saya. Untung aja Allah nggak panggil saya saat saya masih jahiliyahnya waktu itu. Seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang saya kalau disuruh balik lagi walaupun dikasih sama ayah saya rumah juga, pantas aja suami saya tolak gitu kan, saya baru ngerti. Jadi keputusan si papih itu bisa kerasa setelah syahadatnya syahadat yang murni ya. Betul. Ujian syahadat, saya mau mami ini menularkan pengalamannya kepada ibu-ibu yang di sini. Ujian setelah menegakkan syahadat ini kita kan terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 27 ya. Mim ba'di mitsaqihi, dari setelah ditegakkan itu syahadat ada ujian apa mama? Pasti perintah-perintah Allah itu begitu berat untuk dijalani atau bagaimana? Yang pertama ujiannya itu ujian pakai jilbab. Karena saya terbang di airline tidak boleh pakai jilbab. Tapi kemudian setelah itu saya ikut kajian, jilbab itu hukumnya wajib. Kalau wajib artinya kalau nggak dipakai kita berdosa. Terus saya bilang ini, Ustazah, tapi saya ini pramugari di perusahaan saya nggak boleh pakai jilbab. Solusinya bagaimana? Saya nggak bisa kasih solusi. Saya hanya bisa bertanya. Sebab gimana ya? Kalau saya bilang nggak apa-apa, berarti saya mengingkari perintah Allah. Berarti saya merasa lebih pintar dari Allah. Allah aja bilang wajib, masa saya bilang nggak apa-apa? Gitu kata ustazahnya. Tapi kalau saya suruh, kalau ekstrim saya bilang ibu keluar, kesannya saya seperti kayak nggak mau tahu. Tapi ya saya sekarang hanya bisa bertanya, ibu lebih takut dengan perintah Allah atau perintahnya manusia? Jadi saya suruh mikir. Sejak itu kalau terbang, pesawat saya bumping, itu saya takut. Kalau KNKT nanti nemuin saya mati, saya belum pakai jilbab, saya gimana? Itu saya takut. Saat itu sampai saya akhirnya ngomong begini dalam hati. Kemudian saya juga ngomong sama suami saya, Pi, kalau misalnya nanti aku ada kerjaan di darat, walaupun gajinya separuh gaji ini, nggak apa-apa lah, yang penting aku bisa pakai jilbab. Berapa gaji mami dulu mam? Kalau dengan antara uang terbang dan bisa belasan bahkan sampai puluhan juta. Puluhan juta. Subhanallah. Ibu di sini menjalankan perintah. Lihat di ayat 27 itu. Wa yaqta'una ma amarallah. Kalimat wa yaqta'una itu setelah mim ba'di mitsaqihi. Betul. Ya, alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallah. Wa dan yaqta'una, mereka memotong ma amarallah, apa yang diperintah oleh Allah. Kita di sini, yang ada di sini, masih ada nggak yang berani untuk keluar beli sayur tidak pakai kerudung? Masih ada yang berani nggak? Masih. Apa pesan dari mami untuk beliau-beliau yang Islamnya dari kecil, Allahu Akbar, asyhadu an la, itu apa pesan
pesan mami untuk beliau? Karena nggak kerasa ngucap syahadatnya, cuman di kuping syahadatnya, Mam. Gimana pesan dari mami? Beli sayur loh ke mamang-mamang, rela rambutnya yang hitam berwarna putih dan berukiran uban itu boleh dilihat oleh mamang sayur. Apa pesan dari mami terkait syahadat, Mam? Saya nggak berani ngasih pesan ke mereka, Ustazah. Cuman kalau saya sendiri saya nggak berani, Bu, untuk keluar beli sayur. Apa yang bikin mami nggak berani? Takut sama si mamang sayur? Saya kasihan sama suami saya, berarti saya lagi dorong suami saya ke neraka. Masalah ibu-ibu ini rada nggak kasihan sama suami, betul? Sementara begini, saya cuma mau ngomong begini sama ibu-ibu. Ayah saya kafir dan ayah saya meninggal dalam kondisi kafir. Padahal pada saat beliau itu sakit, kami 4 bersaudara, kakak saya nomor 1 dan saya nomor 4 itu yang muslim, yang nomor 2, 3 masih katolik. Kakak saya, ayah saya justru diurus oleh kami yang muslim dengan harapan suatu ketika nanti ayah saya bisa bersyahadat, kami bisa perjuangkan sesuatu buat ayah. Tapi alhamdulillah ibu saya meninggal dengan membacakan 2 kalimat syahadat walau tanpa sengaja dituntun oleh suster di rumah sakit. Kalau ayah gimana? Sampai sulitnya gimana? Kemudian kalau ayah kami pas lagi tidak ada di tempat. Dan ini dia, tolong doakan suami ibu-ibu yang masih merokok untuk sadar, berhenti. Doakan, karena kalau nanti cerewet-cerewet yang ada nanti malah berantem aja gitu kan. Sekarang udah doakan, atau mungkin pas pada saat lagi ini pura-pura lagi nonton dakwahnya Ustadz Somad kayak Ustadz siapa yang memang ini rokok, doakan. Tolong jangan berhenti doakan, karena saya berpikir bisa jadi karena ayah saya perokok berat, maka hidayah itu sulit untuk masuk ke situ. Maka saya selalu tekankan bahwa ayo kita mulai dari makanan yang kita yakin pasti halal, karena kalau di dalam tubuh kita nggak sadar ada makanan haram, kita akan sulit untuk terima hidayah, kita akan sulit untuk mendengar nasihat orang, kita akan sulit, kita pasti akan merasa benar sendiri. Karena dulu ayah saya selalu bilang gini, kalau nggak mau bapak merokok suruh tutup pabrik rokok, padahal kan ngerokok nggak ngerokok itu pilihan. Kemudian satu lagi, ini masih ngomongin rokok. Rokok itu pabriknya, owner pusatnya itu adalah Yahudi. Jadi kalau masih beli rokok, itu artinya kita sedang menyumbangkan untuk Zionis Israel menembaki anak-anak Palestina, membuat wanita-wanita janda di Palestina, kemudian membuat mereka sengsara seperti sekarang itu karena ada kontribusi kita membeli rokok. Maka ketika di Kitamart ataupun di mana mereka jual rokok, saya akan komplain. Bagaimana mungkin Kitamart 212 Mart, kemudian Mart Muslim menjual rokok? Haram, saya katakan begitu. Seharusnya tidak boleh ada rokok. Akhirnya kemudian mungkin banyak yang komplain seperti itu, terus jadinya remove, nggak ada rokok. Sebab apa? Kita sudah jahat dengan saudara kita di Palestina, kita sudah jahat dengan saudara kita di Suriah, hanya dengan sebatang rokok. Berarti ibu terkait dengan surat tadi, yaqta'una ma amarallah. Lihat ayatnya, yaqta'una setelah memutus ma amarallah, apa yang diperintah Allah, ayyusola, untuk menyambung doa, menyambung silaturahim, untuk sholat kita adalah menyambung silaturahim kita dengan Allah. Setelah ayyusola ada kata apa di situ? Ayyusola wa yufsiduna fil ard, wa dan yufsiduna, melakukan kerusakan fil ardi, di atas muka bumi. Berarti rokok, wahai para ustadz, tolong bantu kita agama Islam untuk menyebarkan bahwa rokok itu melakukan kerusakan. Yufsidu, bagian dari kerusakan, melakukan kerusakan di atas muka bumi adalah dengan merokok. Mohon diteliti, kalau rokok itu yang merokoknya berbahaya, yang menghisap asap rokok anaknya, istrinya, bahkan ada yang sedang hamil itu sampai anaknya jantung bocor dan akhirnya perkembangan anaknya terputus, ya, terhambat. Yang lain udah gendut, anak dia masih kecil. Itu gara-gara efek dari asap rokok. Di mana lagi tidak ada alasan pembuktian bahwa itu menimbulkan kerusakan. Ternyata itu menyumbang pada pendanaan untuk kerusakan di atas muka bumi dan kerusakan di dunia Islam. Saya mohon dengan sangat, mari Ustadz
kita punya amanah menyebarkan syariat Islam. Tolong untuk yang menyebarkan syariat Islam, rokoknya dimatikan. Rokoknya dimatikan. Silahkan merokok tapi di tempat yang tidak kelihatan oleh Allah. Mari punya sedikit rasa malu merusak di atas muka bumi ini, karena bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini Allah yang mencipta, membuat, melindungi. Kita tidak punya hak sedikit pun untuk merusak. Justru kita berkewajiban melestarikan. Ini mudah-mudahan bisa menguatkan buat para jamaah, karena yang kita ketuk ustadznya. Mari ustadz, kita hormati agama kita muliakan agama kita muliakan ajaran-ajaran Islam.